bulan Rajab itu litat hiril badan. Orang melaksanakan ibadah sepanjang bulan Rajab akan mampu mensucikan, membersihkan jasadnya, badannya. Ibarat kita nyuci. Kan Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hadratal mukarramin, segenap hadirin kaum muslimin, para jamaah musholah at-tahiriyah dan juga dari Asasul Islamiyah dan juga dari Baitul Ihsan, para sepuh, para hujaz, para asatidz, tokoh masyarakat, khususnya Ketua Musholah Al-Mukarram Bapak Ustaz Ahmad Asrori beserta jajaran, kesepuhan kita Bapak Cecep Wahyu, muratibil acara, dan seluruh para orang tua yang insya Allah semuanya amat sangat saya hormati, saya cintai, dan semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah kita bisa kembali lagi berjumpa, bertemu di majelis ta'lim dalam menggugurkan kewajiban kita, yang mana kajian kita ini tinggal menghitung beberapa kali pertemuan. Karena saat ini alhamdulillah 1 minggu sudah kita berada di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu, sehingga kemuliaannya itu Allah buka lebar-lebar dari maghfirah yang diundangkan kepada hamba-hambanya, agar kita selaku hamba masuk ke dalam gerbang ampunannya yang sudah Allah persiapkan untuk mengampuni dosa-dosa hambanya bagi yang merasa punya dosa dan menginginkan maghfirah dari Allah Subhanahu. Bagaimana kata Allah mengundang kita dan menyuruh kita? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi Allah undang kita dari mulai bulan Rajab. Kata Allah wasari'u, cepatlah, ila magfiratim mir rabbikum, segera menuju ampunan daripada Tuhan. Jadi Allah menawarkan
Magfirah, tidak ada sesuatu yang kita tuntut, yang kita cari, karena semua amal ibadah kita tidak ada jaminan sama sekali untuk mendapatkan surga. Tapi sebaliknya, amal ibadah kita adalah tuntutannya, harapannya agar dengan ibadah, dengan taat, dengan iman, dengan takwa, agar mendapat magfirah Allah Subhanahu. Maka saat ini dipanggil kita, saat ini diundang kita dengan resmi agar hamba-hambanya memiliki tiket untuk masuk ke dalam magfirahnya. Setelah mendapatkan magfirahnya, maka kata Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan raihlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi berarti kesimpulan, tidak akan tercapai yang namanya surga bila mana tidak terlebih dahulu mendapatkan magfirah. Makanya puasa kita ingin magfirah, ibadah, zakat, puasa, haji, sholat, sodakoh dan sebagainya, itu adalah harapan agar Allah memberikan magfirah. Maka setelah magfirah turun, baru Allah menjanjikan surga kepada hambanya yang amat sangat luas. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Maka oleh karena itu, bulan Rajab, bulan yang jelas dalam Al-Quran ditentukan haramnya, karena ada 4 bulan di antara 12 bulan, maka 4 bulan itu disebut bulan haram. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan sekarang kita berada di bulan Rajab. Ya, kalau sudah bulan Rajab berarti masuk bulan Kalau udah masuk Saban, bulan Ramadan. Maka kata Nabi, bulan Rajab itu litat hiril badan. Orang melaksanakan ibadah sepanjang bulan Rajab akan mampu mensucikan, membersihkan jasadnya, badannya. Ibarat kita nyuci, kan mungkin kalau orang nyuci luar dulu, digosok luarnya, udah bersih yang luar, dibalik, tinggal ngegosok nyikat yang dalam. Maka bagian dalam itu di mana? Wa sya'bana litathiril qulub. Jadi bulan Sya'ban adalah membersihkan hati. Wa ramadhana litathiril ruh, maka bulan Ramadan adalah membersihkan ruhnya. Artinya kalau jasadnya, hatinya, ruhnya bersih ketiga-tiganya, maka pantas tanggal 1 Syawal disebut Idul Fitri, mengembalikan fitrah manusia, mengembalikan kesucian manusia. Artinya Allah sucikan manusia dari segala dosa. Kalau dari awalnya kita sudah punya tiket dan masuk ke dalam magfirah Allah Subhanahu. Ya, jadi makanya wajar tanggal 1 Syawal, hari lebaran, wajar kalau saling mendoakan taqabbalallahu minni wa minkum, karena udah ibadah bareng-bareng. Ieu mah puasa henteu, tarawih ge tilok, unggal poe bulan Ramadan nyatu bae. Datang 1 Syawal nyieun WA taqabbalallahu. Wih, cak malaikat taqabbal naon dicabuk dia kuai. Taqabbal itu kan doa dari ibadah kita yang sudah kita lakukan, baik Rajabnya, Sa'bannya, Ramadannya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi ada yang dititipkan gitu loh. Sekarang tidak melakukan apa-apa, tidak punya apa-apa, apa yang mau dititipin? Mau nitip apa kita? Tapi kalau orang udah ibadah, paling tidak tadi titipkan kepada Allah. Semoga titipan ini dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu. Ya. Maka bulan Rajab ini jelas. Jangan kita kayak orang ahli ilmu mengatakan bahwa Rajab itu hadis munkar, hadis palsu, gagabah amat. Ya, meskipun itu hadisnya misalnya dhaif, cobalah berkata dengan yaitu tawadu, apalagi ini berkaitan dengan ilmu.
berkaitan dengan syariat agama. Bahkan kita belum lahir, para orang tua kita, para guru kita sudah menganjurkan tentang fadilah bulan Rajab. Mestinya kalau ada yang puasa Rajab silahkan, tidak juga tidak masalah. Itu jangan orang yang udah nanem diacak-acak, jangan orang yang sudah nandur dicabutan kembali. Artinya orang yang sudah rutinitas melaksanakan berbagai macam ibadah, khususnya puasa sunnah di bulan Rajab, maka dinyatakan hadisnya munkar, hadisnya palsu, sehingga dianggap bid'ah dan sesat. Berarti orang yang puasa di bulan Rajab bakal masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min. Jadi seperti itu, ya. Maka oleh karena itu kata ulama, walaupun itu hadisnya dhaif, tapi karena banyak sekali yang meriwayatkan tentang fadilah Rajab, maka itu kedudukannya akan menjadi hadis hasan. Paling tidak untuk fadail amal, keutamaan beribadah kepada Allah Subhanahu. Ya, maka oleh karena itu apa yang sudah diagungkan oleh Allah, maka manusia turut mengagungkan. Apa yang sudah dimuliakan oleh Allah, maka kita turut memuliakan. Seperti para nabi, para rasul, begitu diagungkan oleh Allah. Kita lebih-lebih seperti sholawat. Ya, Allah memberikan contoh dengan para malaikat. Seperti di dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Maka buat kita langsung diperintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Karena sebelum Allah memerintahkan, udah mencontohkan Allah dengan para malaikatnya bersolawat. Tetapi berbeda solawat Allah dan malaikat, berbeda dengan solawatnya kita umat. Gak mungkin Allah baca solawat seperti kita. Manya berengkia Allahumma sholli sholatan, itu mungkin gituan Allah. Ya, maka Allah bersolawat kepada Nabi artinya rahmat. Kalau malaikat bersolawat artinya maghfirah. Kalau kita bersolawat, maka kita baca solawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Nah itu, makanya ketika orang sholat itu wajib atau rukun baca solawat di tahiyat akhir. Kalau baca solawat di tahiyat awal, maka itu sunnah abad. Bagi orang yang tidak baca solawat, bagi orang yang tidak tahiyat awal karena lupa, boleh nantinya diganti dengan sujud sahwi. Dan apabila bablas sama sekali tidak sujud sahwi, sah-sah saja. Karena itu disepakati oleh ulama, bukan rukun di dalam sholat, tapi sunnah abad. Tapi meskipun ini bentuknya sunnah abad, tapi sunnah level tinggi. Ya, jadi abad sedikit di bawah rukun atau di bawah wajib. Itu. Ya. Tetapi kalau tahiyat akhir beda, tahiyatnya rukun, sholawatnya rukun. Tahiyat sampai mana? Sampai tasyahud. Inilah yang sering kita baca setiap sholat, dan itulah antara dialog Allah dengan Kangjeng Nabi Muhammad. Makanya kan ketika datang ke Sidratil Muntaha, Nabi langsung mengucapkan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Makanya disambut oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Nah, itu kan lumayan. Jadi Allah memberikan khusus keselamatan, jaminan keselamatan untuk engkau wahai Nabi. Tapi Nabi tetap bela umat. Meskipun dia pribadi diberikan segala bentuk jaminan keselamatan dan kebahagiaan akhirat, namun Nabi juga tidak mau kalau kenikmatan dan kebahagiaan untuk pribadi saja. Maka Nabi menambahkan, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Semoga keselamatan terlimpah kepada kita, kepada kami, yaitu hamba-hamba yang soleh.
Jadi di situ disortil. Ibadillahi solihin. Jadi henteu sakabeh hamba. Karena ari sakabeh hamba mah kabeh ka bawah, anu ibadah anu henteu ka bawah. Salamet bae. Tapi anu ka bawah salamet artinya wa ala ibadillahi solihin, dan atas hamba-hamba yang senantiasa mengerjakan amal sol. Atunya lah, manya hayang nikmat teu gagawe. Manya hayang salamet di akhirat teu salat-salat acan atuh kumaha dong nu edan. Ih, ari ngomong hayang ka surga, ari jalan kita boga. Ya, doang eta mah atuh gampang dia boga mobil mah, atuh meuli-meuli pelekna heulanan burung lah. Gitu. Ya. Nah, ini juga banyak orang bicara tentang surga, tapi buat apa kita ngomongin surga kalau jalannya aja nggak tahu? Ya kalau di dunia mah kita ingin ke suatu tempat nggak tahu jalan, gampang, aya Google Map. Ya, tinggal di Sherlock bae pan. Coba jalan ke surga bisa tuh di Sherlock. Bingung maitna. Wih, cai mah buntu deui dak cenah. Di Sherlock terus, ya. Maka bagaimana jalannya? Jalannya adalah man salaka thoriqon ilal ilmi salakallahu bihi thoriqon ilal jannah. Barang siapa yang meringankan, memudahkan langkahnya ke pengajian, maka nanti Allah mudahkan juga langkahnya menuju surga. Jadi lamun hayang ka surga kudu daek ngalengkah ka majelis tali. Artinya kudu daek ngaji lah. Itu ayo masa ngomong na surga bae ngaji tilok padblon eta. Ya, nah maka oleh karena itu kita alhamdulillah kalau udah bulan Rajab mah beda menambatkan daripada tambahan-tambahan nilai pahala. Kalau bulan-bulan biasa 10, bayangkan bulan Rajab mah menjadi 70. Bulan Sa'ban menjadi 700. Bulan Ramadan menjadi 7.000, Lailatul Qadar mah jutaan. Ya, Lailatul Qadri khairum min alfi. Tuh. Satu malam Lailatul Qadar, orang mendapatkan fadilah di malam itu, maka dia lebih dari ibadah 1000 bulan. Wow, 1000 bulan teh lamun dihitung tahun mah 83 tahun. Sementara umur kita saja belum tentu nyampe sampai 83